Halo, selamat pagi dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, terima kasih telah kembali hadir dan kita bisa bersama-sama menyimak di pertemuan kedua mata kuliah Politik dan Keamanan Universitas Budi Luhur, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Hubungan Internasional. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya rasa kita tidak salahnya untuk berdoa untuk kita semua, semoga tetap sehat, bisa melewati ujian dan cobaan pandemi corona ini, dan kita doakan rekan-rekan kita yang sedang sakit, yang sedang kurang sehat agar cepat uh, pulih dari apa yang mereka derita dan apa yang mereka hadapi. Amin. Oke, to be honest ya, jujur aja kita materinya tidak terlalu padat untuk pertemuan kedua ini. Saya rasa saya juga akan bisa lebih santai menjelaskan. Kalian bisa lihat di slide yang saya berikan di pertemuan kedua, bentuknya PDF, bisa lihat di e-learning pertama sudah ada di repositorinya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah kita akan membahas soal geopolitik. Geopolitik, geo, dan politik. Kalau geo pengertiannya dari Yunani itu bumi, Earth. Kalau si Preston E. James tahun 35 bilang bahwa geografi itu mempersoalkan mengenai geo ya. Ada ilmunya namanya geografi, mempersoalkan tata ruang. Jadi reaksinya adalah mengenai tata ruang, mengenai suatu tempat, mengenai sebuah sistem yang meliputi atau hadir di atas bumi. Yang kedua, hubungannya, berarti siapa sih yang tinggal di situ? Manusia, binatang, tumbuhan. Lalu khususnya manusia, kalau kita lihat bahwa kita ini sedang berpolitik. Apa itu politik? Biasa saya kalau misalkan bertemu tatap muka, saya akan tanya, politik itu apa? Politik adalah cara atau bagaimana mencapai tujuan. Tujuannya bukan berarti menang atau kalah ya, tapi tujuannya adalah apakah si subjek itu mengerti dengan tujuan kita atau si subjek tadi mau turut dengan tujuan kita secara bersama-sama. Nanti ada cabangnya lagi, ada namanya kooperatif sama koersif. Kooperatif artinya kerjasama, koersif artinya memaksa atau ada ancaman dan lain sebagainya. Oke, kita lewatin dulu yang itu tadi. Teruskan dulu. Maka geopolitik dapat kita bisa artikan sebagai sistem politik atau aturan-aturan dalam wujud kebijaksanaan. Siapa yang punya kebijaksanaan? Nasional. Kenapa nasional? Karena dewasa ini, abad 21 ini, bentuknya semuanya negara. Mau monarki konstitusional, mau republik, mau federasi, dan seterusnya, maka sistem politiknya bentuknya nasional. Nationality, bentuknya sebuah entitas yang bersatu. Ada aspirasinya, tapi kepentingan utamanya adalah masalah teritori, masalah batas-batas wilayah. Lalu negara itu butuh apa di geopolitik? Negara butuh sebuah konsep yang ngeliputin wisdomnya mereka, yang ngeliputin kebijaksanaan mereka dalam hal gimana saya bisa mengelola wilayah saya, teritorinya saya, memakai pertimbangan geografis. Nah, Indonesia sendiri bikin pertimbangan geografis macam-macam. Yang saya bahas sekarang, saya mau angkat sesuatu yang sudah terlupakan sama kita semua, yaitu wawasan Nusantara. Sebutannya WANUS. Kalau kita ketahui, negara kita adalah negara kepulauan. Lalu Indonesia itu dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafahnya Pancasila. Jadi pandangan kewilayahannya, pandangan kehidupan berbangsa dan bernegaranya itu pun memiliki nilai-nilai geopolitik tersendiri. Karena secara filsafat,
kewilayahan, sosbud, dan kesejahteraannya kita nggak jauh-jauh dari kepulauan, laut, dan seterusnya. Jadi wawasan Nusantara itu digali ya, bukan diciptakan tapi digali, dibentuk lebih tepat. Jadi sudah entitasnya sudah hadir, cuma dia bikin suatu bentuk bentuk bagusnya, bentuk rigidnya, bentuk kuatnya oleh Pak Juanda Kartawijaya. Juanda Kartawijaya ini adalah putra asli Tasikmalaya. Lalu beliau di tahun 57, 13 Desember, beliau adalah Perdana Menteri waktu itu. Tentu kita masih kabinet, masih ada Perdana Menterinya, masih ada bentuknya parlementer, tepatnya sih. Dia bikin deklarasi Juanda yang berisikan bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang bahasa Indonesia terhadap bangsa Indonesia terhadap lingkungan. Bangsa Indonesia memandang wawasan Nusantara sebagai visi, misi, perwujudan kebinekaan yang ada di Indonesia. Hakikat dari wawasan Nusantara ini adalah menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sehingga terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, utuh dalam mencapai tujuan nasional. Kalau kalian nanti kalau dilihat di slide 6 ya, di page nomor 6 itu ada namanya Astagatra. Jadi bentukan dari Pak Juanda ini nomor satunya adalah konsepnya harus meliputi semua aspek yang ada di Indonesia. Karena kita berbicara soal geopolitik nih. Berarti sesuatu yang hadir di atas bumi yang membentuk sebuah entitas nasional namanya Indonesia. Maka nggak heran kalau beliau sebut pakai istilah Astagatra. Apa tuh Astagatra? Tri artinya 3, Asa itu 8. Dibagi 3 ya, Trigatra sama Pancagatra. Apa tuh Trigatra? Ada dinamika kependudukan, berarti kita berbicara soal demografi. Yang kedua adalah posisi strategis. Sumber daya alam. Itu 3 tuh. Itu 3 sikap, 3 gatra, 3 tempat. Lalu ada Pancagatra, 5 sikap, 5 tempat, 5 entitas lebih tepat. Ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ini semua membentuk ketahanan nasional yang menjadi ciri-ciri geopolitik Indonesia. Jadi kalian bisa ingat bahwa kalau ada yang bertanya, salah satu ciri-ciri geopolitik Indonesia apa? Jawabannya bisa macam-macam, karena variabelnya macam-macam. Tapi yang boleh kalian sebutkan, yang paling gampang, Astagatra. Apa tuh Astagatra? Ada Trigatra sama Pancagatra. Apa aja Trigatra? Dinamika kependudukan. Demografi sebutnya lah, sederhananya. Demografi. Ada posisi strategic position. Indonesia itu kenapa ada strategic position? Kita negara kepulauan. Pulaunya ada 17.000. Kita di tengah-tengah Samudra Pasifik sama Samudra Hindia. Perlintasan navigasi, perlintasan ekonomi, perlintasan logistik, dunia lewat sini. Makanya posisi kita strategik. Ibarat kita itu yang punya simpangan Sudirman. Ibarat kita yang punya bundaran Sudirman. Ibarat kita yang punya simpang susun Semanggi. Bayangin, Indonesia itu ibarat yang punya daerah strategis tadi. Sumber daya alam, nggak usah dibahas lagi, sumber daya alam itu luar biasa melimpah. Itu ada konsep-konsep ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Ini semua membentuk geopolitik Indonesia. Lalu kalau geopolitik, kita nggak akan mantap bahasannya kalau kita nggak ngebahas strategi dan keamanan. Ini kita berhenti sampai sini ya. Kita sementara berhenti sampai sini dulu pertemuan kedua. Seragam itu apa?
Strategi itu nomor satu adalah mendapatkan kemenangan dari tujuan yang ditetapkan. Tadi ada politik ya, cara mencapai tujuan. Strategi itu apa? Mendapatkan kemenangan melalui untuk mencapai tujuan yang kita sudah tetapkan. Jadi rangkaian-rangkaiannya, tahapan-tahapannya dibentuk. Jadi kalau ada yang berpikir ya, Pak, apa sih bedanya taktik dengan strategi? Taktik itu sebuah cara-cara yang sederhana dan bisa dilakukan saat itu juga untuk mencapai tujuan kecilnya. Sedangkan strategi, kita berbicara soal holistik dari atas sampai bawah, dari kanan sampai kiri, dari depan sampai belakang. Ada tahapannya, ada tahapan kecil, tahapan sedang, tahapan besar. Atas segala macam tujuan yang sudah kita tetapkan. Jadi kalau ada tujuannya Indonesia adil dan makmur, berarti ada strateginya gimana, oh pendidikannya, oh kesehatannya, oh politiknya, oh pertahanannya, oh keamanannya, oh dan seterusnya. Tahapannya macam-macam. Padahal tujuannya baru Indonesia adil dan makmur. Terakhir, strategi nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan. Ini lebih gede lagi, kenapa dia ada national policy atau kebijaksanaan nasional. Salah satu national policy yang kita bisa lihat, ini jangkanya ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Yang kita bisa lihat dan kita pahami itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian bisa baca tuh di alinea ketiganya. Kalian bisa baca di alinea pertamanya. Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bayangkan tujuan politik nasional, sasarannya merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kalau nggak ada strateginya itu susah dilaksanakan. Terus ikut serta dalam perdamaian dunia. Lalu mewujudkan sebuah tatanan dunia dan seterusnya. Kita punya cita-cita tuh luar biasa loh. Nanti jangkanya macam-macam. Jadi nggak sekedar kita berbicara bagaimana makan hari ini, besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Enggak. Kita berbicara 25 tahun lagi dan seterusnya. Begitu. Rekan-rekan kalau ada yang ingin tanyakan, saya kira nanti bisa saya buat kolom untuk tanya jawab. Tapi lebih tepatnya, terima kasih telah mengikuti pertemuan kedua. Saya harap kalian tetap sehat, tetap bersemangat dalam mengikuti perkuliahan dan keamanan. Untuk rekan-rekan semuanya, saya mohon pamit. Sampai bertemu di pertemuan ketiga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Salam budi luhur.